Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fadila, BP 1910541005, mata kuliah Ekonomi Kependudukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan kematian bayi di periode neonatal. Di sini menjadi salah satu indikator penentu derajat kesehatan di dalam Sustainable Development Goal dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2005-2019. Jumlah kasus kematian bayi triwulan 2 Provinsi Jawa Tengah terdapat 2.263 kasus. Menurut data The World Health Report 2005, angka kematian bayi di Indonesia masih tinggi, yaitu sebesar 20 per 1.000 kelahiran hidup. Atau bisa dikatakan 10 bayi meninggal setiap 1 jam setelah melahirkan. Penurunan angka kematian bayi sangat tergantung pada penurunan angka kematian neonatal, karena 2/3 kematian bayi terjadi pada masa neonatal. Kematian neonatal merupakan salah satu masalah kesehatan yang sangat penting di negara berkembang. Diperkirakan terdapat 136 juta bayi yang lahir setiap tahun. Namun 4 juta di antaranya meninggal dalam periode neonatal 0-28 hari, dan 99% dari kematian tersebut banyak terjadi di negara berkembang. Kematian neonatal perlu mendapat perhatian khusus karena sebagian besar kematian bayi terjadi pada masa awal kelahiran. Didukung dengan data yang menunjukkan tingkat proporsi angka kematian neonatal sebagai penyumbang kematian bayi sebesar 59% di Indonesia. Angka kematian neonatal di Kota Semarang sampai bulan Oktober 2019 yaitu 5,21 per 1.000 kelahiran hidup. Walaupun angka itu berada jauh di bawah target, namun angka tersebut masih perlu diantisipasi supaya tidak naik tiap tahunnya. Jumlah angka kematian neonatal di Kota Semarang 4 tahun terakhir sudah mengalami penurunan, namun belum signifikasi. Pada tahun 2016 ada 151 kasus kematian neonatal dari total 26,33 kelahiran, maka AKN 5,73 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara pada tahun 2017 terdapat ada 150 kasus kematian neonatal. Dan jumlah tahun 2018 neonatal ada 124 kasus. Kematian neonatal yaitu kematian neonatus lahir hidup pada usia gestasi 20 minggu atau lebih. Sedangkan neonatus lahir hidup adalah salah satu neonatus yang menunjukkan bukti hidup setelah lahir, bahkan bila hanya sementara, atau pernapasan, denyut jantung, gerakan otot, voluntar atau palpasi dalam korda umbilikalis yang meninggal dalam 28 hari. Kematian neonatal terdiri atas kematian neonatal dini dan kematian neonatal lanjut. Kemudian, neonatal dini merupakan kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup dalam 7 hari setelah kelahiran. Sedangkan kematian neonatal lanjut merupakan kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup lebih dari 7 hari sampai kurang dari 29 hari. Kematian neonatal atau bayi umur 0-28 hari merupakan 2/3 dari kematian bayi. Untuk mengetahui risiko kematian neonatal, perlu diketahui profil kematian neonatal berdasar karakteristik ibu saat hamil. Karakteristik ibu berpengaruh terhadap risiko kematian neonatal adalah pendidikan ibu, penolong persalinan dan berat badan pada waktu lahir. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kematian neonatal berdasar menurut tempat persalinan, penolongan persalinan, berat badan bayi lahir, umur ibu, pendidikan ibu, paritas, jarak persalinan, usia gestasi, frekuensi antenatal care atau ANC, penyakit ibu, dan faktor risiko pada ibu. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai informasi terkait kematian neonatal yang ada di Kota Semarang dalam mengambil kebijakan untuk mengurangi risiko terjadinya peningkatan kematian neonatal, juga untuk masukan dalam peningkatan kesehatan ibu khususnya pada periode kehamilan dan persalinan. Berdasarkan penolong persalinan sebesar 86% ditangani oleh tenaga ahli yaitu dokter spesialis kandungan, dan 14% kematian neonatal ditolong oleh bidan. Kematian neonatal banyak terjadi pada berat bayi lahir kurang 2.500 gram. Ada 32 kasus yaitu 64%
dan berdasarkan berat bayi lahir lebih atau sama dengan 2.500 gram, ada 18 kasus yaitu sekitar 36%. Bayi dengan berat bayi lahir rendah memiliki resiko lebih tinggi mengalami kematian, keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan dibandingkan dengan bayi yang tidak BBLR. Berdasarkan karakteristik, ibu bayi yang meninggal, umur ibu saat melahirkan pada usia 20-35 tahun yaitu 37 orang sama dengan 74%. Sedangkan usia ibu lebih dari 35 tahun ada 20% dan kematian neonatal terjadi pada usia ibu kurang dari 20 tahun sebesar 6%. Sementara berdasarkan pendidikan sebesar 42% berpendidikan SMA 21 orang dan berpendidikan tinggi 20%. Status paritas ibu banyak dalam kategori melahirkan bayi kurang 3 kali atau 80%. Pelayanan antenatal care sangat berhubungan dengan kematian neonatal. Dalam penelitian ini didapatkan data bahwa ibu yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan atau antenatal care kurang lebih besar dari 4 kali mempunyai persentase yang tinggi yaitu 34 orang atau 68%. Sementara yang tidak melakukan pemeriksaan ada 7 orang atau 14%. Terkait riwayat penyakit pada ibu paling banyak adalah hipertensi dan anemia 10 orang atau 20%. Ibu dengan KEK dan penyakit jantung masing-masing ada 4 orang. Diabetes mellitus pada ibu hamil ada 3 atau 6%. Ibu dengan HBsAg positif ada 2 orang atau 4%. Dan ibu dengan HIV reaktif ada 1 sama dengan 2%. Mempunyai riwayat abortus 13 atau 26%. Dengan riwayat section cesarean ada 5 orang atau 10%. Usia ibu terlalu tua lebih dari 35 tahun ada 8 orang. Usia ibu terlalu muda kurang 20 tahun ada 3 orang. Dan ibu yang mengalami obesitas ada 2 orang. Jarak kelahiran kurang dari 2 tahun dan 28 orang sebesar 56. Berdasarkan berat badan bayi, kematian neonatal banyak terjadi pada berat bayi lahir kurang lebih 250 gram lebih banyak 32 bayi. Dan berat bayi lahir besar dari 2.500 gram ada 18 bayi. Apabila dilihat dari umur ibu, presentasi kematian neonatal terjadi pada umur 20-35 tahun sebanyak 37, karena banyak jumlah ibu yang hamil pada usia produktif. Kematian neonatal 10 atau 20% terjadi pada ibu hamil dengan usia besar dari 35 tahun. Hal ini disebabkan pada usia tua, kualitas organ reproduksi sudah menurun. Pada usia kurang dari 20 tahun adalah usia muda dengan kondisi organ reproduksi yang lebih rentan, belum siap untuk menjalankan proses kehidupan yang lebih matang. Ditinjau dari jarak persalinan dengan kelahiran sebelumnya, terlihat bahwa kematian neonatal sebagian besar terjadi pada jarak kurang dari 2 tahun yaitu sebanyak 56%. Kemungkinan ibu kurang memperhatikan kondisi kehamilan dan persalinannya. Karena bayi masih berusia kurang dari 2 tahun, hal ini bisa mempengaruhi ibu dengan kondisi kehamilan berikutnya. Dari umur kehamilan atau usia gestasi ibu yang mempengaruhi kematian neonatal adalah pada usia gestasi kecil dari 37 minggu sebanyak 37 atau 74%. Karena merupakan usia kehamilan belum cukup bulan atau preterm yang dilahirkan masih lemah, fungsi organ dan sistem pernapasan belum sempurna berkembang. Dilihat dari faktor risiko yang dimiliki ibu yang menyebabkan kematian neonatal adalah ibu dengan riwayat abortus ada 26%, pada ibu dengan obstetrik jelek karena ibu mempunyai penyakit toksoplasma. Kematian neonatal juga banyak terjadi pada ibu yang sehat tidak mempunyai penyakit dan faktor risiko ada sekitar 15-16 atau 26-30%. Adalah ibu dalam kondisi normal atau tanpa penyakit dan faktor risiko. Jadi kesimpulannya, gambaran faktor yang terkait dengan kematian neonatal di Kota Semarang, persentase terbesar adalah paritas ibu kecil dari 3-80%, usia gestasi kehamilan ibu kecil dari 37 minggu 74%, neonatal mempunyai berat bayi lahir kecil dari 2.500 gram 64%, dan sebagian besar kematian neonatal terjadi karena jarak persalinan kurang dari 2 tahun
56%. Berdasarkan karakteristik ibu dengan kematian neonatal, antara lain ibu mempunyai riwayat hipertensi dan anemia 20%, mempunyai riwayat abortus 26%, usia besar dari 35 tahun 16%, dan menjalin seksion sekalia 10%. Kematian neonatal juga banyak terjadi pada ibu yang melakukan pemeriksaan kehamilan dengan frekuensi ANC besar dari 4 kali 68%, dan ini terkait dengan kualitas dari pelayanan ANC dan standar ANC 10T yang belum terpenuhi. Sekianlah yang dapat saya jelaskan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.